kita akan mempelajari kimia hari ini dengan topik aerasi tanah. Selamat pagi, selamat datang di dunia kimia tanah untuk topik kuliah ke-8 tentang aerasi tanah yang berhubungan dengan reaksi redoks di dalam tanah. Tujuan pembelajaran itu mempelajari prinsip dan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi oksidasi reduksi di dalam tanah. Aerasi tanah memungkinkan pertukaran gas di dalam tanah dengan atmosfer. Gas diperlukan oleh aliran massa, yaitu udara dipaksa masuk oleh arus angin atau tekanan. Ada juga difusi gas bergerak bolak-balik dari tanah ke atmosfer. Potensi redoks yaitu kecenderungan suatu zat untuk menerima atau menyumbang elektron. Potensi reaksi reduksi oksidasi yaitu cara untuk mengkarakterisasi aerasi yang dinyatakan dengan pH. Ini kita kembali melihat mengenai pelepasan elektron, ya. Jadi kalau Fe2+ menjadi Fe3+, ya, itu dilepaskan elektron, ya, sehingga akan terbentuk Fe3+. Nah, Fe3+ ini dalam bentuk oksidasi, ya. Jadi kalau dilihat elektron terluar itu minus 26 menjadi minus 25 di atas, itu karena sudah melepaskan elektron. Nah, sementara untuk reduksi yaitu menerima elektron, ya. Jadi di sini bilangan oksidasi menurun dari Fe3+ menjadi Fe2+. Nah, ini tadi kita bilang Fe2+ 26, ya. Nah, kemudian diterima menjadi Fe25, ya. Jadi Fe3+ di sini dalam keadaan teroksidasi. Nah, bentuk redoks di dalam tanah yang sering kita temukan yaitu besi, ya, besi Fe2+ ferro, Fe3+ ferri. Kemudian juga ada nitrogen bentuk N3+, ya. Kemudian dalam NH4 ini, NH4+ amonium, juga N5+, ya, dalam NO3 atau nitrat, ya. Kemudian mangan Mn2+, manganus, dan juga Mn4+, ya. Jadi yang bilangan oksidasi lebih dari 2, ya, itu 2 atau lebih, itu yang bisa digunakan untuk reaksi reduksi dan oksidasi. Sulfur itu S2- itu sulfida, ya. Nah, SO4 ini bentuk oksidasi, ya. Sulfida itu bentuk reduksi di dalam tanah, biasanya kalau dipasang surut itu pirit. Makanya kalau teroksidasi di reklamasi tanah bahwa asam akan bentuk asam sulfat. Kemudian karbon, ya, CH4 bentuk metan itu tereduksi, dan kalau bentuk CO2 karbon dioksidasi, karbon dioksidasi itu bentuk oksidasi. Nah, ada beberapa bentuk senyawa yang reduksi dan oksidasi dalam tanah. Nah, ini ada nama-namanya, kemudian teroksidasi dan tereduksi. Misalnya karbon itu teroksidasi CO2, juga C6H12O6. Kalau tereduksi ada C4, C2H6, CH3, CH2OH. Untuk nitrogen ada teroksidasi NO3-, tereduksi N2 dan NH4+. Sulfur SO4 2-, H2S juga S2-, ya. Besi Fe3+, teroksidasi tereduksi Fe2+. Mangan 4+, teroksidasi Mn2+, itu tereduksi, ya. Nah, reaksi oksidasi ini sekali lagi kita melihat elektronnya, ya. Elektron, jadi FeO itu 2+, Fe-nya 2+.
tambah H2O menjadi FeOOH. Fe-nya menjadi 3+, ya, tambah hidrogen dan juga itu melepaskan elektron, ya. Nah, ion H terbentuk ini semakin masam jadinya, ya. Nah, kemudian redox potensial itu kecenderungan suatu zat untuk menerima atau menyumbang elektron, ya. Diukur dalam volt atau milivolt tergantung pada pH dan keberadaan akseptor elektron itu zat pengoksidasi. Digunakan untuk mengukur tingkat aerasi tanah lahan basah biasanya, ya. Agen pengoksidasi ini juga senyawa atau zat yang mudah menerima elektron, ya. Oksigen sangat kuat menerima elektron. Ini kalau agen reduksi itu senyawa atau zat yang mudah mendonasikan atau memberikan elektron, ya. Nah, ini gambaran reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, yang A itu agen pengoksidasi, ya, agen pengoksidasi, sehingga biasanya dia tereduksi dulu, nanti setelah bereaksi itu menjadi teroksidasi. Nah, sementara yang B itu agen pereduksi, ya. Nah, kemudian itu dalam bentuk oksidasi, biasanya setelah tereduksi itu akan bentuk B yang sebelah kanan. Jadi harus ada agen pengoksidasi dan agen reduksi dalam reaksi reduksi, ya. Nah, ini juga istilah-istilah yang perlu diperhatikan. Reaksi oksidasi reduksi melibatkan perolehan dan kehilangan elektron, ya. Spesies yang terlibat dalam reaksi ini mungkin atom, molekul, atau ion. Kation itu ion bermuatan positif, ya. Proton lebih banyak daripada elektron, ya, karena elektronnya sudah didonasikan. Anion ini bermuatan negatif, proton lebih kecil dari elektron karena dia menerima elektron, ya, kalau anion. Oksidasi itu kehilangan elektron, ya. Kemudian reduksi itu menerima elektron. Agen pereduksi itu pedonor elektron, itu kehilangan elektron dan teroksidasi. Kemudian agen pengoksidasi menerima elektron, jadi menambah elektron dan dia menjadi tereduksi, ya. Respirasi aerobik, ya, ini biasanya tanah-tanah yang kering, ya, lahan kering. Oksigen adalah akseptor elektron untuk karbon organik, ya, untuk melepaskan energi. Saat oksigen mengoksidasi karbon, oksigen pada gilirannya berkurang membentuk H2O. Jadi seperti reaksi yang di bawah, ya, O2 tambah C6H12O6, ya, yang penerima elektron itu adalah O2, pedonor adalah C6H12O6. Itu reaksinya akan menjadi CO2 tambah H2O dan energi, ya. Energi biasanya dimanfaatkan oleh mikroba tanah, ya. Kalau secara umum di kehidupan ini adalah respirasi, ya. Yang C6H12O6 itu adalah energi kimia yang di sana dengan rantai C, ya. Itu yang kita manfaatkan. Kalau mengukur EH itu dimasukkan elektroda ke larutan dan ada oksigen terlarut, ya. EH biasanya tetap sama, ya. Kemudian oksigen hilang, ya. Biasanya ini dalam anaerobik sehingga tereduksi. Ini terima elektron berlangsung dan memiliki pengukuran tingkat pengurangan milivolt, ya. Itu prinsipnya. Karena zat organik teroksidasi pada respirasi, EH turun sebagai terjadi pengurangan. Ini berarti menerima elektron, ya. Nah, ini bentuk-bentuk teroksidasi dan tereduksi dan nilai EH, ya. Oksigen itu teroksidasi bentuk tereduksi H2O ini antara 0,38 sampai 0,32. Nitrat, ya, teroksidasi tereduksi N2 0,28 sampai 0,22. Mn 4+ teroksidasi, N2+ tereduksi 0,22 sampai 0,18. Fe 3+
itu teroksidasi, Fe2 plus itu tereduksi 0,11 sampai 0,08. Sulfat itu 2 minus itu teroksidasi, S2 minus itu tereduksi ya minus 0,14 sampai minus 0,017. CO2 ya teroksidasi, metan ya CH4 itu 0,02 sampai 0,028 ya. Nah, urutan pengurangan yang terjadi ketika tanah yang dikering anginkan dengan baik kemudian dijenuhi dengan air ya. Setelah oksigen hilang ya karena jenuh air, satu-satunya mikroorganisme aktif adalah organisme yang dapat menggunakan zat selain oksigen sebagai penerima elektron ya dalam suasana anaerobik. pH turun ya, menunjukkan tingkat pH reaksi reduksi terjadi ya. Kemudian tanah dengan aerasi yang buruk mengandung produk yang teroksidasi sebagai gas asetilen, metan, alkohol, juga asam-asam organik ya. Nah, bahan organik teroksidasi terdekomposisi oleh berbagai penerima elektron seperti O2, nitrat, mangan 4+, Fe3+, SO4. Nah, kemudian tingkat dekomposisi paling cepat dengan adanya oksigen. Makanya di tanah-tanah yang aerobik itu dekomposisi bahan organik itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan tanah-tanah yang anaerobik. Nah, aerasi mempengaruhi dekomposisi bahan organik oleh mikroba ya. Aerasi buruk memperlambat dekomposisi. Nah, organisme anaerobik biasanya jumlahnya terbatas ya. Tanah dengan aerasi yang buruk mungkin mengandung racun, bukan produk dekomposisi yang teroksidasi, misalnya alkohol, asam organik ya. Bahan organik terakumulasi ini biasanya perkembangan untuk tanah-tanah histosol ya, itu di tanah-tanah gambut biasanya. Nah, ini ada beberapa kesimpulan yang akan kita bahas, ini bentuk dan mobilitas, ya, perakaran dan dekomposisi ya. Nah, yang pertama bentuk dan mobilitas. Aerasi tanah menentukan bentuk bahan kimia yang ada dan seberapa mobil bahan tersebut. Warna redoks di tanah yang bereaksi buruk dan baik itu warnanya akan berbeda. Ini pengaruh terhadap unsur hara yang ada di dalam tanah. Ya. Nah, tanah yang berdrenasi buruk ini Fe dan Mn dalam bentuk tereduksi, Fe2+ dan Mn2+. Fe mudah larut ya, tergenang dalam tanah, warna merah berkurang kalau sudah lama reduktif menjadi abu-abu ya, kroma rendah, ini pengurangan redoks ya. Kalau Mn tereduksi, konkresi warna hitam ya dan keras, itu biasanya seperti itu. Ini contoh Fe tereduksi ya, warnanya abu-abu ya, ini biasanya tanah-tanah gambut akan bisa terlihat di sini ya, atau tanah-tanah yang sering tergenang ya. Nah, kemudian bahan tanah bereaksi baik ya, beraerasi baik, itu Fe dan Mn menjadi Fe3+ atau Mn4+. Fe terendapkan menjadi Fe3+ pada lapisan aerobik, ini biasanya pada musim kering ya. Nah, warna coklat kemerahan sampai oranye itu konsentrasi redoks Fe dalam bentuk teroksidasi ya. Nah, ini contoh-contoh di gambar ini yang merah-merah ini adalah Fe teroksidasi. Nah, ini nanti suatu saat bisa membentuk yang disebut dengan konkresi besi ya, atau bahasa Indonesia pelintit ya. Nah, ini juga sudah ada beberapa yang teroksidasi ya. Jadi ini biasanya di tanah gambut bisa terlihat seperti itu ya. Ini juga seperti itu di tanah gambut ya. Dan lihat itu bawangan-bawangan, istilahnya kalau orang kampung bilang itu berarti tanah-tanah di bawah itu berpirit biasanya ya. Nah, ini juga sama halnya ya, ada merah, tapi ini biasanya tanah-tanah yang fluktuasi antara aerobik dan reduktif ya. Nah, ini juga beberapa contoh yang bisa kita lihat mengenai oksidasi dan reduksi. Nah, ini ada satu yang bentuk katena atau dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau kita lihat
semakin ke atas itu teroksidasi, semakin merah, ke bawah tereduksi. Nah, ini diakibatkan perubahan oksidasi reduksi dari Fe. Jadi yang paling menentukan warna tanah itu merah atau sangat abu-abu, bahkan hampir agak hijau, itu biasanya bentuk-bentuk besi, ya. Nah, ini juga pengaruh aerasi buruk terhadap warna abu-abu, ya. Bisa dilihat di lapisan B itu, dan di bawah ada sedikit pelintir, ya. Ini yang menentukan klasifikasi tanah seperti lintah quick, paleodarf, ya. Itu contohnya. Nah, ini konkresi mangan, ya, yang hitam itu, ya, beberapa bintik hitam di situ itu adalah konkresi mangan. Ya. Nah, kemudian yang berikut tentang mobilitas yaitu unsur hara, ya. Tumbuhan dapat menggunakan bentuk teroksidasi dari nitrogen dan belerang, ya. Kalau nitrogen itu bisa nitrat, belerang SO4. Fe dan mangan tereduksi, ya, larut atau baik pada tanah alkalin, ya. Mudah larut pada tanah masam, bisa sampai tingkat beracun, ya, kalau kelebihan Fe dan Mn. Nah, kemudian yang kedua, ya, respirasi akar, ya. Aerasi yang baik meningkatkan respirasi akar, ya. Aerasi buruk biasanya pori-pori berisi air menghalangi difusi oksigen ke dalam tanah untuk menggantikan apa yang digunakan dalam respirasi. Kemudian yang ketiga, dekomposisi, ya. Di tanah aerasi baik, organisme aerobik, ya, ini lebih banyak biasanya, dengan cepat mengoksidasi bahan organik dan dekomposisinya cepat, ya. Dalam aerasi yang buruk, penguraian anaerobik ini karena sedikit jumlahnya mengambil alih dan dekomposisi lebih lambat, ya. Ini contohnya tanah rawa. Biasanya kalau kita menggali tanah rawa ini, ya, itu biasanya warnanya sampai abu-abu, ya. Nah, kriteria tanah rawa ini berhubungan dengan hidrologi, kemudian tanah tergenang dan juga tumbuhan hidrofilik, ya. Tanah tergenang misalnya, tanah yang jenuh tergenang, ya, atau tergenang cukup lama, ya, selama musim tanam atau mengembang kondisi aerobik di bagian atas. Nah, itu pada umumnya tanah-tanah sawah tada hujan bisa juga seperti ini. Nah, oksigen dikeluarkan dari air tanah melalui respirasi mikroba, akar atau fauna di dalam tanah, ya. Nah, mengapa selama pertumbuhan penting untuk dimengerti tentang aerasi tanah ini? Jika periode basah adalah ada selama cold time, ya, sepanjang tahun, ini terlalu dingin untuk pertumbuhan mikroba dan respirasi akar tanaman, mungkin tidak memiliki kondisi anaerobik. Nah, ini biasanya di daerah kutub itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kondisi anaerobik yang menyebabkan tanah menjadi hidrik, ya, bukan hanya jenuh, ya, hidrik. Tanah hidrik mendukung pertumbuhan dan regenerasi tanaman hidrofilik, jadi tanaman-tanaman yang senang dengan air, ya. Nah, tanah hidrik dalam taksonomi itu adalah histosol, ya. Nah, ya, semua histosol kecuali folis, ya, juga histol, ya, gelisol, ya, kecuali folitel. Nah, suborde dan subgrup akuik, definisi rejim ini kelembapan tanah akuik itu rejim produksi di tanah hampir bebas dari oksigen, terlarut karena jenuh di air, ya. Beberapa tanah terkadang jenuh ketika oksigen larut ada, ya, baik karena air bergerak atau lingkungan tidak menguntungkan bagi organisme. Ini rejim seperti ini tidak dianggap akuik, ya. Tanah organik sebagian besar terdiri dari serasah hutan atau ini berarti tidak jenuh, ya. Nah, kondisi akuik secara periodik atau terus-menerus tanah jenuh, ya. Kemudian penampakan redoksi morfik, ya. Verifikasi dengan mengukur saturasi atau reduksi, ya. Nah, ini contoh lapisan A, ini kondisi akuik, ya, dekat permukaan itu, ya, warnanya agak kalau ini kuning kecoklatan, di bawah itu kuning, itu Fe-nya tereduksi. Pengecualian pada kondisi akuik ini drenase buatan,
ya, biasanya karena rawa sudah dibuat drainasenya. Ini mengeluarkan air bebas dari tanah dengan kondisi akuik, ya. Tanah dengan drainase buatan termasuk tanah akuik, ya, karena taksonomi berdasarkan genesis tanah dan seminim mungkin gangguan manusia, ya. Berkaitan juga dengan tanah hidrik, tanah basah buatan dianggap hidrik, ya. Tanah kering buatan juga termasuk hidrik. Ini dalam mengklasifikasi tanah. Nah, tipe jenuh, ya. Nah, endosaturasi ini semua lapisan tanah jenuh hingga kedalaman 2 meter. Nah, kemudian ini istilah lagi episaturasi, ya. Itu lapisan jenuh di atas 2 meter. Ini berarti tanah itu bertengger di atas. Kemudian saturasi antrik itu banjir terkendali. Ini seperti sawah, ya, banjir terkendali. Nah, indikator tanah hidrik misalnya warna kroma 1 atau 2 atau gley, ya, berarti ini sampai Fe2+ abu-abu atau hijau, gitu ya. Mungkin memiliki konsentrasi atau kompresi redoks, ya. Bahan sulfidik ini berbau telur busuk ini, ya, reduksi sulfat yang ada di sana. Makanya tanah gambut sering juga kita mencium telur, kayak bau telur busuk di sana, ya. Nah, ini membuat soil muscle charge yang bisa mengukur. Dan semakin ke kiri ke atas itu biasanya semakin reduktif, ya. Semakin ke kanan ke bawah itu semakin oksidatif. Nah, warna hitam itu di kiri bawah itu dihubungkan dengan kandungan bahan organik yang semakin tinggi, ya. Nah, ini akumulasi humus yang gelap hitam ini, ya, di bawah itu, ya, dan titik-titik penipisan humus, ya. Nah, abu-abu lapisan A merupakan indikator tanah hidrik, ya, yang sering tergenang, ya, itu ini. Kemudian ini yang juga aquen ini, ya, berwarna abu-abu, ya. Jadi ini dalam klasifikasi horizon ACG. CG itu glade, ya, glade itu CG glade. Jadi warnanya abu-abu biasanya, ya. Rhizosphere teroksidasi, ya, ini rhizosphere itu adalah lingkungan akar, ya, di pertama beroperasi buruk. Misalnya merah besi teroksidasi di saluran akar, ya. Ini pada umumnya tanah-tanah padi sawah akan membentuk seperti itu karena akar itu mempunyai tabung, ya, yang bisa mengalirkan oksigen. Jadi oksigen terdifusi keluar dari akar tanaman. Beberapa tumbuhan mengangkut oksigen melalui jaringan aerekin. Nah, ini yang tadi saya bilang di batang dan daun ke akar, ya. Jadi seperti ada saluran dari batang itu ke akar, ya. Nah, ini bisa diperhatikan di gambar ini yang akar-akar itu, ya, itu ada merah itu, ya, itu ada bisa peredaran oksigen ke sana itu zona merah itu, ya, itu bisa mengoksidasi Fe yang ada di sana, ya. Dengan demikian terima kasih atas perhatian.